Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifah Fadia dan saya mahasiswa semester 2 dari jurusan Bahasa Inggris di kampus IKIP Siliwangi. Dan nomor induk mahasiswa saya adalah 24220129. Di sini saya ingin membahas tentang proyek, tentang ujian terakhir, final project exam dari mata kuliah Theory of Translation yang membahas tentang terjemahan short story menggunakan metode Theory of Translation. Tidak lupa kepada yang terhormat Ibu, kepada dosen mata kuliah Theory of Translation, Bu Aseptia Parmawati MPD, terima kasih atas satu semester ini telah mengajari kami di semester ini. Saya harap semoga Ibu selalu diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan selalu rezekinya. Baik. Di sini saya akan membedah cerita Legenda Ikan Mas, yaitu merupakan cerita rakyat yang pernah populer yang berasal dari Batak, yang mana dahulu ada sebuah cerita di mana ada satu pria bernama Toba, seorang petani yang rajin bekerja, sedang memancing di danau hingga tak sengaja dia menangkap seekor ikan mas yang begitu besar dan indah. Itu berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Pada awal pertemuan mereka bersepakat untuk menepati janji kepada kedua belah pihak, menjaga rahasia antara satu sama lain dengan ikan mas memberikan apapun yang diinginkan oleh Toba. Namun Toba mengingkari janjinya hingga ia berakhir tenggelam ke danau yang ikan mas ciptakan sebagai azab. Jadi azab kayak seperti karma yang diciptakan oleh Toba karena ia mengingkari janji dan tidak menepati janjinya, dan sehingga terbentuklah wisata budaya menjadi wisata budaya di Sumatera Utara, yaitu Danau Toba yang ada di Pulau Samosir. Oke, di sini saya akan menerjemahkan cerita ikan mas ini menggunakan metode literal translation. Asalnya karena menurut saya metode ini sangat mudah dan lebih cepat untuk menerjemahkan dari bahasa asal ke bahasa yang ditargetkan, dan menurut saya ini tidak begitu ribet ya. Dan juga di sini terdapat coherence dan cohesion karena saya menemukan beberapa kalimat yang menurut saya itu termasuk ke dalam dua inti tersebut. Menurut yang setelah saya amati dengan lebih baik, seperti contohnya itu adalah dalam coherence ada he pulled with all his might and caught a magnificent golden fish. The flesh, however, was not an ordinary fish. It spoke to him in gentle voice. Mohon maaf, yang artinya itu dia menarik dengan sekuat tenaga dan menangkap seekor ikan emas yang sangat luar biasa. Namun ikan itu bukanlah ikan biasa, melainkan ikan itu berbicara kepadanya dengan suara yang lembut. Dan question, one day as he was casting his net,
he felt a strong tug. Suatu hari ketika dia sedang melempar jaringnya, dia merasakan tarikan yang sangat kuat. Jadi intinya itu di sini seperti yang saya katakan, seorang pria yang sangat pekerja keras, yaitu Toba, yang seorang nelayan yang sangat pekerja keras ini, dia saat sedang memancing di danau, dia merasakan tekanan yang kuat melalui jaringnya, sehingga dia memerlukan kekuatan tarikan yang sangat kuat dan mengeluarkan seluruh kekuatan dalam tubuhnya, dan dia pun menangkap seekor ikan emas yang ukurannya sangat besar dan tidak biasa. Lalu ikan emas itu berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik dan mengajak Toba untuk berbicara dengan suara yang sangat halus ataupun lembut. Baik, dan selanjutnya adalah translation procedures yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah naturalization, lalu cultural equivalent, ketiga true translation, dan keempat functional equivalent. Yang pertama adalah naturalisasi. Di sini saya hanya menemukan 2 kata, yaitu moment dari bahasa asal yang diterjemahkan ke bahasa target, yaitu moment, dan simple dari bahasa asal juga sama, namun tidak ada sama sekali perbedaan, yaitu simple. Lalu selanjutnya adalah cultural true translation. Di sini saya juga menemukan katanya seperti Grand Palace, yaitu istana megah, agar tetap masuk akal. Istana megah itu karena agar tetap masuk akal karena dalam terjemahan itu aslinya itu istana agung, namun karena memang di sini maknanya harus sesuai ke bahasa target, jadi saya ubah menjadi istana megah. Lalu magical creatures yaitu makhluk ajaib. Selanjutnya adalah cultural equivalent, Di sini yang bisa saya ambil adalah ada satu kalimat yang terdapat, a life without hunger. Life without hunger itu artinya tanpa rasa lapar. Alasannya menurut saya itu setelah saya cari tahu lebih dalam, kata ini sebenarnya memiliki makna yang menandakan simbol budaya, seperti contohnya itu contoh yang bisa saya ambil seperti Indonesia tidak lapar itu bukan artinya itu bukan seperti sekedar kenyang saja, bukan sekedar lapar ataupun kenyang, melainkan bisa menjadi simbol kemakmuran, bisa jadikan itu sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan, atau bisa jadi juga masuk ke simbol dari budaya lain, yaitu budaya urban, yaitu budaya yang biasanya terdapat dari kota-kota besar, itu yang biasanya merasakan kelaparan, bisa dapat mencerminkan masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Ini seringkali menjadi tema dalam sastra dan seni menggambarkan perjuangan individu atau kelompok yang terpinggirkan. Lalu yang terakhir ada functional equivalent. Di functional equivalent ini terdapat dua kalimat, yaitu yang pertama itu craved more, artinya menginginkan lebih. Jadi maksudnya itu ini artinya tuh punya makna yang menunjukkan artinya tuh keinginan lebih, namun punya makna yang menunjukkan rasa keinginan yang kuat dan enggak merasa puas seperti ada di dalam
ada di dalam kalimat cerita short story yang bisa kalian baca di sebelumnya, di menit sebelumnya. Di sana terdapat bahwasanya Dewi itu tidak puas dengan pemberian yang dikasih oleh ikan mas tersebut, sehingga kata craved more itu artinya itu menginginkan lebih yang artinya itu menunjukkan makna kata sifat yang tamak terhadap sifat si Dewi dari istri si Toba ini. Lalu yang kedua adalah neget yaitu artinya membujuk. Sebenarnya ada banyak arti dari kata neget itu. Seperti neget itu bisa artinya itu bisa menjadi 3, itu mendesak, membujuk, ataupun mengomel. Namun saya memilih arti membujuk itu karena ini ini merupakan penerjemahan yang sangat masuk ke dalam teks cerita dan bisa sesuai dengan bahasa target. Dan kata neget itu ada pada kalimat she negged Toba to go back to the lake and ask the golden fish for more riches. Dia membujuk Toba untuk kembali ke danau untuk meminta lebih banyak harta ke ikan mas itu. Ya, mungkin cukup sekian dari pembahasan Theory of Translation yang saya analisis sekarang. Mungkin mohon maaf jika saya memiliki banyak kesalahan dari pencarian terjemah dari teori menggunakan metode literal translation ini. Saya harap bisa dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.